Shalom saudaraku, salam di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara sekalian. Jumpa lagi bersama saya Billy di dalam program pendalaman Alkitab yang seperti biasa hadir setiap hari Jumat malam pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Di kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di pekan yang lalu, yakni masih membahas mengenai hukum persepuluhan menurut perjanjian baru. Dan yang terakhir, kenapa saya katakan bahwa hukum persepuluhan itu sudah batal? Karena sekali lagi, hukum persepuluhan itu adalah bagian daripada hukum Taurat yang menuntut bahwa kalau saudara ingin memelihara satu bagian dari hukum Taurat, maka saudara juga harus memelihara bagian dari hukum Taurat yang lain. Karena hukum Taurat itu ada 613 misfot atau perintah. Hukum persepuluhan adalah salah satu dari 613 perintah. Jadi kalau saudara ingin mengembalikan hukum persepuluhan yang adalah satu dari 613 perintah, maka saudara wajib juga setia kepada 612 perintah hukum Taurat yang lain. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Jadi saudaraku, keberatan hati saya terhadap masih dijalankannya hukum persepuluhan ini bukanlah sesuatu yang tidak beralasan. Karena hari ini pun orang Yahudi sudah tidak ada lagi yang melaksanakan persepuluhan. Karena sudah tidak ada lagi bait suci. Yang ada tersisa hanya sebuah tembok yang masih berdiri. Tidak ada lagi ibadah sakramental yang dilakukan oleh orang-orang Lewi. Bahkan sudah tidak ada lagi orang Lewi. Bagaimana pendeta masa kini bisa mengklaim dirinya adalah orang Lewi? Karena suku Lewi adalah suku yang dikhususkan untuk melayani di kemah suci atau bait suci. Tetapi faktanya bait sucinya sudah tidak ada. Nggak bisa dong kalau pendeta katakan bahwa bait suci itu sekarang adalah gereja. Karena Yesus sendiri berkata bahwa tubuhnya adalah bait. Dan diteguhkan Rasul Paulus, kalau tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Tempat Tuhan tinggal itu ada di dalam hidupmu. Pribadi-pribadi yang sudah ditebus dan hidup mereka menjadi rumah kediaman Tuhan. Sehingga ketika masa pandemi ini terjadi, saudara nggak apa-apa beribadah di rumah. Saudara nggak apa-apa nggak ke gereja. Karena engkau adalah bait Roh Kudus. Engkau bisa menjumpai Tuhan secara pribadi di rumahmu atau dimanapun engkau berada. Tuhan berkenan ditemui oleh saudara. Kemudian alasan kedua ialah seperti yang tertulis di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi saudara, saya dan saudara itu adalah imamat yang rajani. Saya dan saudara itu sudah menjadi seperti imam besar yang boleh masuk oleh karena kuasa penebusan darah anak domba Allah, darah Kristus. Sehingga kita tidak perlu lagi ada perantara, harus datang kepada pendeta dulu baru ketemu Tuhan, harus datang ke gereja dulu baru ketemu Tuhan. Tidak, saudara adalah bait Roh Kudus dan saudara juga sekaligus adalah imamat yang rajani. Saudara adalah imam. Saudara boleh ketemu Tuhan. Saudara boleh beribadah kepada Tuhan dimanapun saudara berada. Sementara peribadatan bangsa Israel di perjanjian lama itu berpusat pada bait Allah, yaitu gedung, dan imam, yaitu perantara. Kita sebagai umat perjanjian baru lebih menekankan pada anugerah Yesus Kristus yang menggerakkan kita di dalam kasih dan kesadaran sebagai inisiatif. Tuhan lebih mementingkan hal-hal atau perkara-perkara yang ada di dalam, yaitu hal-hal rohani. Sudah seharusnya kita sebagai jemaat Tuhan perjanjian baru itu lebih mengutamakan satu, kesediaan untuk berkorban sama seperti Kristus. Dua, peka terhadap lingkungan, terhadap kebutuhan jasmani dan rohani sesama saudara. Kemudian yang ketiga, kepedulian sosial saudara dengan membagikan hartamu dengan sesama. Makanya di zaman para rasul, ada orang-orang yang berkelimpahan yang meletakkan hartanya di bawah kaki rasul-rasul supaya dibagi-bagikan. Tujuannya apa? Ada keseimbangan. Saya punya mimpi, seharusnya dimanapun gereja berada atau dimanapun pelayanan pemberitaan Tuhan itu berada, orang-orang yang ada di sekitarnya, masyarakat yang ada di sekitarnya itu harusnya sejahtera karena gereja turut memperhatikan. Lalu mungkin muncul pertanyaan di benak saudara, kalau kita jemaat perjanjian baru sudah tidak lagi perlu menerapkan mengenai hukum persepuluhan, bagaimanakah konsep persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan?
untuk kita boleh memahami apa itu persembahan yang sejati di hadapan Tuhan. Mari kita lihat di dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Apa yang Rasul Paulus katakan mengenai persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara dan saya itu sudah ditebus oleh darah Kristus, dan harga yang mahal itu sudah dibayar dengan lunas. Hidup saudara 100% adalah milik Tuhan. Sehingga Tuhan itu lebih mementingkan perkara-perkara rohani atau batiniah terlebih dahulu yang berubah dari hidup saudara. Bagi Tuhan persembahan sejati itu ternyata bukan uang. Ternyata bukan apa yang saudara bawa ke rumah Tuhan. Ternyata bukan kolekte saudara. Ternyata bukan persembahan syukur saudara berupa materi, melainkan ibadah yang sejati dalam pandangan mata Tuhan itu adalah engkau boleh mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Yang dilanjutkan pada ayat yang kedua ialah pembaharuan budi. Bahwa yang pertama-tama Tuhan kehendaki ialah saudara diperbaharui di dalam pikiran atau di dalam budi saudara. Karena disinilah sumber dari perkataan, tindak tanduk dan perbuatan saudara. Saya akan ambil contoh di dalam Matius 5. Kenapa Tuhan tuh lebih mementingkan apa yang di dalam? Matius 5 ayat 23-24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Jadi di sini kita bisa ngelihat, bagi Tuhan tuh lebih penting engkau berdamai dengan sesamamu, dengan orang lain terlebih dahulu, baru persembahanmu itu benar di mata Tuhan. Faktanya sekarang banyak orang datang ke gereja memuji Tuhan dengan terlihat begitu natural, dengan begitu semangat, tapi jauh dalam hatinya dia masih menyimpan dendam dengan orang tua, dengan mertuanya, hal perihal soal pembagian harta warisan. Ada yang melayani Tuhan dengan penuh semangat, dengan kusuk, tapi ternyata di dalam hatinya dia masih memiliki kebencian dan masih ada pertengkaran yang hebat dengan saudaranya. Tuhan tidak pernah berkenan dengan pelayanan seperti itu, karena dia lebih mementingkan hal-hal yang di dalam, yang batinia. Tuhan lebih ingin saudara berubah secara karakter, pikiranmu diperbaharui terlebih dulu. Itu yang paling pentingnya menentukan sikap. Saudara bisa bayangkan berapa banyak pun persembahan saudara ke gereja, sekalipun saudara bisa memberikan puluhan, ratusan juta, tetapi apabila engkau masih menyimpan dosa di dalam hatimu, di dalam kehidupanmu hari demi hari, engkau masih punya selingkuhan lah, engkau di dalam tempat bekerjamu selalu korupsi lah, tetap di dalam pandangan mata Tuhan persembahanmu itu tidak akan pernah berkenan. Inilah keadilan di dalam pandangan mata Tuhan. Jadi kalau saudara jemaat perjanjian baru ingin memberi atau berbagi, mau banyak atau sedikit, hanya Tuhan yang tahu keikhlasan hati saudara. Dan biarlah pemberian atau persembahan saudara itu dilandasi oleh hati yang tanpa mengharapkan balasan, tanpa pamrih, tanpa harapan agar diberkati berlimpah-limpah atau lebih banyak lagi. Tuhan sudah melepaskan kita dari kutuk dosa, dari kutuk kemiskinan, dari kutuk maut, dengan jalan rela menjadi kutuk bagi kita, agar kita boleh diberkati. Kenapa kita harus kembali kepada hukum Taurat, melakukan persembahan dengan harapan supaya diberkati lebih banyak? Saudara sudah salah, saudaraku. Dan pada akhirnya akan muncul pertanyaan final. Bagaimana kalau di gerejaku masih diberlakukan yang namanya persembahan persepuluhan? Saya mau katakan, bila ada yang tetap mau melakukan persepuluhan, saya tidak yakin saudara melakukannya bukan dengan motivasi supaya diberkati. Saya tidak yakin bahwa motivasi saudara memberi persepuluhan itu bukan supaya dijauhkan dari belalang pelahap. Saya tidak yakin bahwa saudara memberi persepuluhan itu tidak dengan alasan supaya tingkap-tingkap langit dibuka dan Tuhan mencurahkan berkat berkelimpahan. Tapi kalau saya boleh memberikan masukan,
Seandainya di gereja di tempat engkau berjemaat, gereja itu masih memberlakukan hukum Tauratnya ini persepuluhan, maka saudara harus memastikan saudara memberikan persembahan itu pertama-tama dengan tulus, dengan ikhlas, dengan apa yang ada padamu, bukan dengan yang tidak ada padamu. Jangan ada syak di dalam hati saudara di dalam saudara memberi. Seandainya masih ada kebutuhan di dalam rumah tangga saudara yang masih belum terpenuhi, saya menyarankan dahulukan terlebih dahulu kebutuhan-kebutuhan rumah tangga itu. Misalnya belum beli susu, belum bayar uang sekolah anak, belum bayar tagihan kredit. Lakukan itu terlebih dahulu. Perhatikan seisi rumahmu terlebih dahulu. Itu yang namanya kasih, keadilan, dan belas kasihan. Saudara tidak usah takut bila saudara hanya mampu memberikan persembahan berupa kolekte saja yang tidak seberapa mungkin di dalam pandangan orang lain. Karena Tuhan menilai hati saudara dan Tuhan tahu keadaan saudara. Utamakan hal yang lebih penting, saudaraku. Kelak ketika engkau sudah membenahi hidupmu dengan baik dan kehidupanmu Tuhan tambahkan, semakin hari semakin diberkati dan menjadi orang yang kaya, jangan lupa untuk berbagi. Yang saya mau ingatkan, benahi terlebih dahulu yang ada di dalam, yaitu pikiranmu, mindsetmu, karaktermu, kehidupanmu, apakah selaras dan sesuai dengan pikiran Kristus dan firman-Nya. Kalau itu sudah selaras, dengan sendirinya, saudara ketika bijak mengelola kehidupan, mengelola keuangan, Tuhan akan percayakan saudara dengan berkat yang lebih banyak lagi. Dan ketika saudara diberkati dengan melimpah-limpah, saudara bisa dikatakan sebagai orang yang berkecukupan atau berkelimpahan, bahkan bisa dikatakan orang kaya. Saudara pasti akan memiliki kerinduan untuk berbagi kepada sesamamu. Dan engkau ketika engkau mampu melakukannya, lakukanlah dalam kasih. Kalau engkau ingin menopang pelayanan, membantu Bapak Gembala atau gereja untuk boleh semakin maju, lakukan itu semua semata oleh karena kasih, bukan karena demi pelayanan, supaya bisa dijadwal khotbah, supaya bisa berdiri di mimbar di hadapan orang lain dan terlihat hebat. Saya berdoa bukan itu motivasi saudara. Sekalipun kebanyakan gembala ya seperti itu. Ketika ada donatur-donatur besar, biasanya mereka lebih cepat diangkat, bahkan disuruh khotbah di gereja. Karena apa? Karena ngasih banyak buat pendetanya. Seolah-olah pemberitaan Injil itu boleh disuap. Lalu kalau ada muncul ejekan terhadap orang-orang yang tidak melakukan persepuluhan, yakni 10% yang diminta Tuhan aja nggak taat, gimana yang 100%? Nah, sekarang saya akan balik bahwa kata-kata itu justru mencerminkan kesombongan saudara. Bahwa saudara berpikir ketika saudara setia melakukan persepuluhan, saudara lebih berkenan daripada orang yang tidak melakukan persepuluhan. Itu adalah bukti bahwa hukum persepuluhan itu adalah hukum Taurat. Sama seperti seorang rohaniwan di dalam Alkitab, yaitu orang Farisi yang berdoa sambil berkata, "Aku bersyukur aku tidak seperti pemungut cukai. Aku berpuasa, aku memberikan persepuluhan." Nah, semuanya itu menunjukkan kesombongannya, saudaraku. Ketika saudara merasa bahwa aku sudah setia persepuluhan, aku ini dikenan oleh Tuhan, aku lebih spesial di mata Tuhan, maka sesungguhnya saudara sudah keliru. Apa yang saudara ikuti itu adalah hukum Taurat. Dan lihatlah buahnya, ada kesombongan rohani, persis seperti orang-orang Farisi yang muncul di hati saudara. Dan kalau saya iseng meresponi kata-kata itu, bahwa orang yang setia dengan persepuluhan pasti akan setia melakukan 100%, saya akan tantang hamba-hamba Tuhan, pendeta, siapa di sini yang berani memberikan 100% harta miliknya buat Tuhan? Jual seluruh hartamu, berikan kepada orang miskin, seperti yang ditantang oleh Yesus kepada seorang kaya yang muda. Apakah saudara berani? Saya percaya banyak dari saudara yang tidak akan berani. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sudah sampai di akhir pembahasan kita mengenai topik hukum persepuluhan menurut Perjanjian Baru. Sampai ketemu lagi di program pendalaman Alkitab yang berikutnya di pekan yang akan datang. Apabila saudara menyukai video ini dan merasa video ini menjadi berkat, jangan lupa like dan bagikan bagi saudara-saudara kita yang lain. Juga subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan notifikasi agar saudara mendapatkan info-info dari konten channel Simply Truth ID. Sampai ketemu di next episode dari program pendalaman Alkitab. Tuhan Yesus memberkati saudara semua dan Shalom.
Wow.